Setelah puas menikmati keindahan puncak Widosari Kulon Progo, saya pun melanjutkan perjalanan kembali. Sebenarnya, saya berencana langsung kembali, tetapi sayang sekali bukan kalau saya langsung pulang. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan perjalanan saya menjelajah indahnya Indonesia. Ke kebun teh teritis, tapi aku terus aja menuju puncak Suroloyo. Nanti balik lewat kecamatan Borobudur. Dan itulah sedikit gambaran mengenai rute yang akan saya lalui. Alih-alih kembali lewat jalan saya berangkat tadi, saya kembali lewat jalan yang berbeda. Rencananya, saya akan kembali melalui kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rute menuju Borobudur pun tidak saya lalui melalui kota Yogyakarta terlebih dahulu, melainkan melalui perbukitan Menoreh, yakni dari puncak Suroloyo menuju ke arah utara. Saya masih penasaran dengan jalan itu dan belum pernah lewat sebelumnya. Tentu saja, karena saya harus melalui medan perbukitan, maka tanjakan, turunan, dan kelokan menjadi sesuatu yang lumrah saat itu. Untungnya, siang itu tidak hujan, sehingga saya tetap berani untuk melalui jalan perbukitan ini. Jika hujan, tentu saja kondisinya akan membahayakan. Selain jalan menjadi licin, medan perbukitan juga rawan dengan longsor. Padahal, sebelumnya saya merasa pesimis. Apakah saya bisa menuntaskan rasa penasaran ini setelah berkunjung dari puncak Widosari? Ternyata cuaca cukup cerah. Saya pun kemudian berinisiatif untuk melalui jalan yang menghubungkan perbukitan Menoreh dengan kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bagi saya, ini adalah kesempatan yang langka. Kapan lagi saya bisa lewat jalan ini? Selain jaraknya yang jauh dari kota Solo, cuaca juga tidak bisa diprediksi saat musim hujan. Dan inilah kondisi jalan yang saya lalui saat itu. Kondisinya cukup sempit. Mungkin lebarnya hanya bisa dilalui satu mobil saja. Jika ada dua mobil berpas-pasan dari dua arah yang berbeda, maka itu akan cukup sulit. Akan tetapi, mobil tetap masih bisa kok melewati jalan ini. Tentu saja, asalkan hati-hati. Meski cuaca cukup cerah pada saat itu, saya tetap khawatir andai hujan turun dengan tiba-tiba. Tentu akan sangat menyusahkan kalau saya sampai kehujanan di jalan seperti ini, di tengah perbukitan seperti ini. Namun, syukur alhamdulillah, di langit tidak ada awan hujan yang menggantung. Itu tandanya cuaca masih cukup bersahabat. Saya tidak perlu khawatir akan hujan yang turun dengan tiba-tiba. Dan sebenarnya, cuaca siang itu cukup terik. Namun, pepohonan di kanan kiri jalan melindungi saya dari panas matahari. Panorama indah perbukitan Menoreh pun akhirnya menampakkan diri. Tampak barisan perbukitan yang begitu menawan. Meski begitu, harus hati-hati ya, jangan sampai terlena dengan pemandangan indah sehingga tidak melihat ke depan. Perlu diketahui bahwa ada beberapa titik yang pinggir jalannya berupa jurang, sehingga akan sangat berbahaya kalau sampai jatuh ke sana. Syukurlah, saya sudah bisa melihat puncak Suroloyo, dan di sebelah kiri jalan tampak dataran rendah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Itulah yang akan saya tuju. Ternyata jarak sampai ke bawah masih cukup jauh, mengingat lokasi saya saat itu masih cukup tinggi. Puncak Suroloyo sendiri merupakan salah satu titik tertinggi perbukitan Menoreh. Dan dari puncak Widosari tadi, sebenarnya saya belum melakukan perjalanan turun yang berarti. Yang saya lakukan hanya menyusuri perbukitan Menoreh ini dari barat menuju timur. Dan sebelum sampai di puncak Suroloyo, ternyata ada satu tempat menarik. Di sebelah kanan jalan, nantinya ada sebuah sendang atau mata air bernama Sendang Kawidodaren atau Sendang Bidadari. Apakah di sana ada bidadarinya ya? Namun, saya memilih terus untuk melanjutkan perjalanan. Terus melaju, saya akhirnya sampai juga di kawasan puncak Suroloyo. Puncak pertama yang saya sambangi dari arah barat adalah puncak Sariloyo.
Puncak ini masih lebih rendah daripada puncak Suroloyo yang ada di sebelah timurnya. Tampak di sini ada beberapa pengunjung yang datang ke puncak Sariloyo. Saya pun terus melaju. Memang tidak ada niatan untuk berhenti. Sementara dari jauh itu tampak puncak Suroloyo dengan bendera merah putihnya di puncak. Untuk puncak Suroloyo sendiri, saya sudah pernah ke sana. Videonya pun sudah saya buat. Dan di depan ini adalah salah satu tangga naik menuju puncak Suroloyo. Tangga naiknya ada dua, yang satu ini dan yang satu masih ada di depan. Syukur alhamdulillah, pada kunjungan saya ke puncak Suroloyo dulu, saya sukses merekam sunset yang begitu indah. Saat itu masih Juli 2020, masih musim kemarau. Dan saya pun akhirnya sampai juga di tangga naik menuju puncak Suroloyo yang satunya. Ini di sebelah kanan adalah area parkir, sementara tangga naik ada di sebelah kiri. Rindu juga ya rasanya. Kembali, saya terus memacu motor saya untuk melanjutkan perjalanan. Dan di depan itu tampak Gunung Kendil. Kalau dilihat dari sini, bentuknya sekilas seperti kendil beneran ya. Saya juga belum pernah berkunjung ke Gunung Kendil ini. Semoga bisa segera berkunjung ke sana ya. Sementara di sisi kiri, dataran rendah Kabupaten Magelang kembali menampakkan dirinya. Masih jauh ya ternyata, karena lokasi saya masih cukup tinggi. Itu karena dari puncak Suroloyo tadi, kondisi jalan masih relatif datar. Dan di sebelah kanan ini adalah pintu masuk menuju pendakian Gunung Kendil. Dan di pertigaan ini, saya belok ke arah kiri, menuju Borobudur. Jika lurus terus, itu adalah arah menuju Yogyakarta. Dan ini adalah kali pertama saya melalui jalan ini, sehingga saya belum tahu bagaimana nanti kondisinya. Dan mulai pertigaan tadi, kondisi jalan mulai menurun. Hal itu bisa diketahui melalui suara mesin motor saya. Saya memang tidak terlalu bergantung pada rem saat melalui jalan yang menurun. Tentu saja, itu karena rawan rem blok yang akan terjadi jika saya terus menekan rem untuk memperlambat motor. Meski kondisi jalan terus menurun, syukur alhamdulillah turunannya tidaklah ekstrim. Saya masih bisa mengendalikan laju motor agar tidak terlalu cepat dengan rem mesin. Rem baru akan saya gunakan apabila saya merasa laju motor sudah terlalu kencang. Tentu akan sangat berbahaya jika motor saya melaju terlalu cepat di kondisi jalan seperti ini. Jalan menurun dan berkelok menjadi sesuatu yang akrab kali ini. Tentu saja, bagi kamu yang ingin mengikuti jejak saya, menyusuri jalan dari perbukitan Menoreh menuju Kecamatan Borobudur, maka kondisi motor harus disiapkan ya. Jangan sampai rem dalam kondisi tidak baik. Itu karena rem menjadi sesuatu yang vital saat ini. Jika sampai rem blong sehingga laju motor tidak terkendali, maka tentu saja hal itu akan sangat berbahaya. Mengingat di beberapa titik jalan berbatasan langsung dengan jurang. Dan ini adalah salah satu contoh turunan yang cukup curam. Bisa didengar dari suara mesin motor saya. Jika turunannya curam seperti ini, saya memilih menggunakan gigi 1 atau gigi 2. Dan melewati medan seperti ini memang lebih nyaman menggunakan motor bebek atau motor gigi. Itu karena laju motor dapat diperlambat dengan menurunkan gigi. Sementara itu untuk motor matic, rem menjadi satu-satunya bagian untuk memperlambat laju motor. Dan jika terlalu lama digunakan, maka rem akan menjadi panas sehingga tidak berfungsi. Terus melaju, posisi saya menjadi makin ke bawah. Satu hal yang bagus dari jalan ini adalah kondisinya sudah cukup mulus, meskipun masih ada beberapa lubang di jalan. Pokoknya, kondisinya masih cukup nyaman untuk dilalui. Yang mau lewat sini, pokoknya tenang saja. Tidak ada bagian jalan yang terbuat dari pasir, tanah, atau batu-batu. Saya akhirnya sampai juga di bawah. Di sini ada sebuah perempatan. Jika hendak menuju Borobudur, maka saya berbelok ke arah kiri. Jika terus lurus,
Itu adalah arah menuju Kulon Progo. Tempat yang saya lalui saat ini adalah Desa Bigaran yang ada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Satu hal yang pasti adalah kondisi jalan sudah lebih nyaman untuk dilalui. Saya pun penasaran, jalan tembus perbukitan Menoreh Borobudur ini nanti akan tembus gimana ya? Dan ternyata disinilah saya keluar, yakni jalan utama Nanggulan menuju Borobudur. Kecamatan Nanggulan sendiri berada di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelumnya, saya mengira bahwa jalan tembus perbukitan Menoreh menuju Borobudur nantinya akan melewati Amanjiwo. Ternyata tembusnya malah di sini. Ya, setidaknya rasa penasaran saya dengan jalan tembus itu sudah cukup terobati. Dan kemanakah saya setelah ini? Apakah saya langsung pulang kembali? Nantikan di video selanjutnya.